selamat malam. Selamat malam. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Valentino Putra. Saya dari Banyuwangi, usia saya 20 tahun. Baik, biasanya dipanggil siapa? Saya biasanya dipanggil Farhan, atau biasa kalau di desa saya itu panggilannya Aan. Saya panggil Mas Farhan aja ya. Ya boleh. Uh, sebelum kita memulai sesi konseling, saya akan memberi beberapa uh, peraturan, yaitu yang pertama itu durasi konseling memberikan kontrak dan durasi konseling pada malam hari ini itu 30 menit dan saya akan menjaga kerahasiaan apa yang dibicarakan sama Mas Farhan. Begitu ya. Ya boleh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Farhan? Eh, Kabar saya baik, tetapi ada permasalahan yang saya alami sekarang. Seperti apa permasalahannya kalau boleh tahu? Permasalahan saya sekarang itu, yang pertama masalah perkuliahan saya, yang kedua eh, apa ya, cara mengolah mengolah keuangan saya di kos tuh. Baik. Uh, kita di sini mau membahas satu poin dulu ya, yaitu yang tugas kuliah Mas Farhan terlebih dahulu ya, biar bisa terselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana? Ya boleh. Saya mendengar bahwa kebingungan ini membuat Mas Farhan cenderung cenderung bingung begitu, bingung untuk tugas-tugas kuliah. Kalau boleh tahu nih, tugas kuliah itu yang dibingungkan Mas Farhan itu apa ya? Atau tugas yang menumpuk atau tidak bisa mengerjakannya atau bagaimana? Kalau saya itu sekarang itu yang pertama masih bingung membuat makalah, cara menyusun makalah dengan benar. Baik, berarti Mas Farhan itu merasa bingung gara-gara tidak bisa membuat makalah begitu. Ya, Hmm, apa yang biasanya muncul dalam pikiran Mas Farhan ketika melihat tugas-tugas makalah itu? yang pertama saya itu melihat makalah itu, eh, yang pertama ini ya, saya belum mahir dalam menggunakan laptop. Saya pertama itu belum mahir menggunakan laptop. Yang kedua, saya belum mengetahui apa saja sih yang ada di dalam makalah itu, dan hurufnya harus seperti apa, tata caranya seperti apa, penempatannya seperti apa. Oke, itu wajar dalam pendekatan eksistensial. Jadi di sini saya akan membahas tentang konseling eksistensial. Nah, dalam pendekatan ini kita melihat bahwa setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih, tapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Mas Farhan pilih gitu. Kalau boleh tahu, apakah kalau ada tugas makalah nih, Mas Farhan apa sering menundanya atau bagaimana? Kalau untuk menunda pekerjaan tugas, saya tidak menunda pekerjaan itu. Dikarenakan kalau kita menunda pekerjaan tersebut, keesokan harinya tuh pasti ada tugas lainnya gitu. Kalau kita menumpuk tugas kan semakin banyak yang dikerjakan, semakin bingung saya, semakin susah saya mengerjakan tugas tersebut. Bagi Mas Farhan nih, tugas
kewajiban akademik atau ada makna lain begitu? Ada makna lain di dalam tugas tersebut. Di antaranya ya makalah itu kita bawa sampai kita menjadi guru, terutama ya saya guru, jadi guru itu Sampai lulus begitu ya. sampai lulus, sampai menjadi guru Dan masih diperlukan. mencapai cita-cita yang Mas Farhan inginkan. Iya. Ya. Jadi ada hubungannya antara menyelesaikan tugas dengan masa depannya Mas Farhan begitu. Ada. Menyadari hal itu, bagaimana perasaan Mas Farhan pada saat Perasaan saya sih gimana sekarang ya, kesulitan membuat tugas. kesulitan membuat tugas? Iya. Apakah Mas Farhan sudah menemukan solusi untuk bagaimana sih caranya menyelesaikan tugas ini? Sudah apa belum? Sudah sih, saya solusinya ya itu belajar mandiri, mencari di Google, di internet cara membuat makalah dengan baik, meminta bantuan sesama teman gitu, mencari pengalaman yang lebih tua, mendekati gitu, seperti itu. Gitu. Bagus. Jadi langkah berikutnya Mas Farhan itu bagaimana ingin menggunakan kebebasan, bukan hanya terbebani oleh tugas, tapi memilih sikap yang sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Farhan tadi, seperti nilai dan tujuan Mas Farhan, kayak tadi yang sudah dibicarakan, kalau bisa meminta tolong kepada temannya. Jika kamu melihatnya seperti itu, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil? Langkah kecil saya yaitu belajar. Itu belajar penting ya, sebagai kita, untuk sebagai mahasiswa itu penting belajar, karena gimana ya, harus menguasai materi itulah. Baik, itu pilihan yang sangat konkret sekali. Dan ingat, Mas Farhan ini punya kebebasan untuk memilih ya. Dan setiap pilihan itu bisa membentuk arah hidup Mas Farhan. Itu. Mas Farhan tadi bilang ingin membuat apa ya? Oh, Mas Farhan ingin, apakah Mas Farhan ingin membuat daftar prioritas? Apa yang membuat merasa langkah itu yang tepat begitu? Membuat prioritas terlebih dahulu gitu. Apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Yang diprioritaskan terlebih dahulu apa ini, maksudnya gimana? Seperti kalau ada tugas begitu, kan Mas Farhan tadi bilangnya bisa belajar dan membantu teman-temannya. Nah, itu tuh menurut Mas Farhan, apakah itu tuh bisa menjadi prioritas Mas Farhan untuk bisa membuat makalah atau tugas-tugas yang lain? Tidak, itu hanya sebatas bantuan kecil saja. Yang menjadi prioritas itu adalah dari kita diri sendiri, belajar mandiri itu. Saya setuju. Mungkin Mas Farhan bisa membuat daftar seperti di peta konsepkan begitu, di peta konsepkan kayak tujuannya itu mau kemana dan arah yang diambil itu mau kemana. Dan dalam pandangan eksistensial itu juga bentuk tindakan sadar kamu memilih untuk memberi makna pada tugas-tugasmu itu, bukan untuk bukan untuk membiarkan membiarkannya mengendalikanmu. Bagaimana menurutnya Mas Farhan? Gimana ya,
memberi makna pada tugas-tugasnya, bukan membiarkannya mengendalikanmu. Bagaimana menurut Mas Farhan tentang perkataan saya itu? Mengendalikan, iya sih, kalau saya memilih sendiri itu lebih ringan rasanya daripada dipaksa gitu. Betul, setiap pilihan itu punya konsekuensi. Kamu memilih kuliah berarti kamu juga memilih tanggung jawab di dalamnya. Ya, Kalau boleh jujur, apa yang paling menakutkan dari tugas-tugas ini? yang paling menakutkan dari tugas ini tuh tugas individu terutama. Kalau tugas kelompok sih masih agak gampang ya. Kalau tugas individu apalagi saya yang belum menguasai eh, makalah gitu-gitu kayak artikel gitu-gitu, saya itu masih menjadi permasalahan saya itu. Begitu. Tapi Mas Farhan itu merasa kalau takut gagal kepada bapak ibunya atau takut hasilnya itu jelek dan mengecewakan dosen. Apakah ada perasaan begitu? Iya, ada. Rasa takut itu hal yang manusiawi ya, tapi coba kita balik. Kalaupun kamu gagal, apakah itu berarti hidupmu itu berhenti di situ? Tidak, tidak berhenti situ. Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari, menguasai pelajaran tersebut untuk bisa. Nah, disitulah letak kebebasan dan keberanian. Hidup itu selalu berisi ketidakpastian, namun yang terpenting, bagaimana kamu memilih sikap di tengah ketidakpastian itu. Memilih sikap untuk ketidakpastian. Bagaimana ya maksudnya? Saya masih belum paham dengan perkataannya. Bisa diulangi lagi. Jadi begini, kan Mas Farhan itu kan sudah memilih nih kuliah, dan ini kan keinginan Mas Farhan nih untuk kuliah. Berarti Mas Farhan itu harus menerima konsekuensi kuliah itu, bagaimana tugasnya dan hal lain-lain seperti itu. Uh, Mas Farhan itu harus langsung sigap pada diri Mas Farhan sendiri dan harus bersikap bertanggung jawab, Iya, dan harus memilih itu yang pasti gitu, jangan diambang ketidakpastian seperti itu. iya, Gimana? paham, paham. Uh, jadi bukan tugasnya yang menakutkan, tapi itu mungkin cara masyarakat untuk melihat tugas itu begitu. Iya, Tepat sekali. Kamu bisa melihat tugas sebagai beban atau sebagai kesempatan untuk berkembang. Bagaimana kalau kamu mencoba memaknai tugas itu sebagai latihan menuju masa depannya Mas Farhan? ya berarti saya harus ikhlas menjalani hal semua ini gitu. Karena ini pilihan saya. Saya juga tanpa paksaan dari orang tua saya memilih jurusan ini gitu. Saya harus siap, siap nggak siap harus menjalani ini dengan sepenuh hati gitu. Meskipun capek gitu. Ya, Bagus sekali dan benar sekali. Jadi, apa langkah nyata pertama yang akan Mas Farhan lakukan setelah sesi konseling hari ini? eh, pertama ya itu yang pasti belajar untuk menguasai segala materi, segala tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, saya ini kan ambil PJKR ya, olahraga ya. Terus saya harus
sering berlatih olahraga, bukan hanya teori tapi juga praktek. Itu harus sering berlatih di lapangan gitu, seperti berlari, berenang, atau olahraga lainnya harus menguasai semua, karena kan di Penjas kan harus menguasai segala bidang olahraga kan. Itu bukan hanya teori di kelas tetapi juga di lapangan gitu. Baik, itu keputusan yang sangat baik sekali. Tetapi juga ingat, setiap tindakan kecil adalah bukti bahwa kamu itu sudah bertanggung jawab atas pilihan hidupmu ya Mas Farhan. Iya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin Mas Farhan sampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan adalah tetap semangat kuliah, karena itu adalah apa namanya menuju kesuksesan gitu. Apalagi kan saya memilih jurusan ini sendiri kan, tanpa pasangan siapapun gitu. Jadi ya harus semangat kuliahnya. Itu aja sih. Baik. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Sudah merasa lebih tenang dan punya arahan ya sekarang? Iya, punya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Mungkin kalau butuh lagi yang mau dibicarakan, boleh hubungi saya lagi. Mungkin kita bisa lanjut di sesi konseling selanjutnya. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, pengertiannya, dan juga arahannya gitu. Ya, terima kasih Mas Farhan. Ya, Sampai jumpa. sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam.